Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah wa ba'd. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita dan kita sampai di hadis yang keempat. Al-hadis ar-rabi, hadis yang keempat, an Jabir ibn Abdullah, dari sahabat Jabir bin Abdullah. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW mengatakan, man laqiya Allah la yusyriku bihi syai'an dakhala jannah. Barang siapa bertemu kepada Allah dalam keadaan tidak berbuat syirik sedikit pun padanya, maka dia akan masuk surga. Wa man laqiyahu yusyriku bihi dakhalan nar. Dan barang siapa bertemu Allah dalam keadaan berbuat syirik kepada Allah, maka dia akan masuk neraka. Rawahu Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Al-kalamu 'alal hadis min wujuhin. Pembahasan terhadap hadis ini dari beberapa sisi. Al-wajhul awal, sisi yang pertama, fit tahdir minasyirki wa khuturatihi, peringatan tentang syirik dan bahayanya. Qala Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma, Ibnu Abbas mengatakan, inna syirka fazi'at minhu samawatu wal ardu wal jibal. Sesungguhnya syirik telah lari dari kesyirikan tersebut takut langit, bumi maupun gunung. Wa jami'ul khalaiq illa as-saqalain, dan seluruh makhluk-makhluk kecuali manusia dan jin. Wa kadat an tazula minhu li'adamatillahi, dan hampir-hampir mereka itu akan remuk, berguncang, hancur karena keagungannya Allah Subhanahu wa taala. Wa kama la yanfa'u ma'asyirki ihsanul al-musyrik. Sebagaimana juga tidak bermanfaat amalan-amalan orang baik dari orang musyrik ketika dia masih berbuat kesyirikan. Kadzalika narju an yaghfirallahu dzunubal muwahhidin. Begitu pula kami berharap agar Allah mengampuni dosa-dosa orang yang bertauhid. Wa an Aisyah, dari Aisyah, qultu, Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, Ibnu Jud'an kana fil jahiliyah yasilur rahim wa yut'imul miskin, fahal dzaka nafi'uh. Ya Rasulullah, sesungguhnya Ibnu Jud'an dahulu di jahiliyah, zaman jahiliyah, dia senantiasa menyambung silaturahim, menyambung rahim, memberi makan orang miskin. Apakah hal tersebut bisa bermanfaat untuknya? Qala la yanfa'uhu innahu lam yakul yauman rabbi ighfirli khati'ati yaumaddin. Tidaklah bermanfaat hal tersebut, perbuatan baiknya, karena dahulu dia tidak mengatakan, ya Allah, ampunilah dosa-dosaku pada hari pembalasan. Mana hadal hadis anna ma kana yaf'aluhu minas silati wal it'ami wa wujuhil makarim la yanfa'uhu fil akhirah likaunihi kafiran. Makna dari hadis ini bahwasannya apa yang dahulu Ibnu Jud'an kerjakan berupa menyambung rahim, memberi makan, dan beberapa perbuatan baik yang lain tidaklah bermanfaat untuknya di akhirat karena dia masih seorang yang kafir atau berbuat syirik. Walam yakun muwahhidan, bukan orang yang bertauhid. Wabil ijma'i anal kafira la tanfa'uhu a'maluhu fil akhirah. Dan sesuai dengan kesepakatan ijma' bahwasanya orang kafir tidaklah bermanfaat amalannya di akhirat. Al-wajhu as-tsani makna syirk wa fihi fawaid. Sisi yang kedua, poin yang kedua, makna kesyirikan. Di sana ada beberapa faidah. Al-ula, asyirku fil lughah taduru madatuhu ala khalt wad dham. Syirik secara bahasa linguistik, dia berkisar maknanya terhadap mencampur adukan dan menggabungkan. Amma fil istilah, adapun secara istilah, fahuwa taswiyatu ghairillah billah, maka dia menyamakan selain Allah dengan Allah. Fima huwa min khasaisillah, pada perkara-perkara yang dia termasuk kekhususannya Allah. Qala Allahu azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda ja'ala adh-dhulumat wan nur tsumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menciptakan kegelapan-kegelapan dan cahaya. Kemudian orang-orang yang kafir kepada Rabb-nya, mereka menyamakan selain dari Allah sama dengan Allah. Wa qala subhanahu wa ta'ala, tallahi in kunna lafi dhalalin mubin. Demi Allah, sungguh kami dahulu berada di dalam kesesatan yang nyata. Kapan itu? Idh nusawwikum bi rabbil alamin. Tatkala kami saat meratakan kalian wahai berhala-berhala dengan Rabbul alamin, Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-wajhu ats-tsani, sisi yang kedua, yanqasimu asy-syirk ila qismain akbar wa asghar. Mungkin ini yang ketiga, wallahu alam. Syirik
dapat dibagi menjadi dua, akbar dan asghar, besar dan kecil. Wa huwa qaulu ammatil ulama wa dalilu dzalika ma ja'a an Mahmud ibni Labid. Ini adalah pendapatnya mayoritas para ulama dan dalil mereka adalah hadis dari Mahmud bin Labid. Qala, dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW mengatakan, inna akhwafa ma akhafu alaikum syirkul asghar. Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan, yang aku khawatir menimpa kalian, aku takut menimpa kalian adalah kesyirikan yang kecil. Qalu ya Rasulullah wa ma syirkul asghar, ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, apakah syirik kecil? Qala, Nabi SAW menjawab, ar-riya. Al-wajhu asani asyirku wa aqsamuhu wa fihi fawaid. Sisi yang kedua, syirik dan pembagiannya, di sana ada beberapa faedah. Al-ula asyirkul akbar. Apa itu syirik akbar? Definisinya adalah huwa taswiyatu ghairillah billah fima huwa min khasaisillah. Menyamaratakan antara selain Allah dengan Allah. Menyamakan Allah dengan selain Allah atau selain Allah dengan Allah pada perkara yang dia termasuk kekhususan Allah. Asaniyah, faedah yang kedua, asyirkul asghar. Kullu ma naha anhu syar'u mimma kana wasilatan wa dari'atan ila syirkil akbar. Definisinya adalah segala hal yang dilarang oleh syariat yang mana dia bisa menjadi wasilah atau perantara atau pengantar kepada syirik akbar. Wa ja'a fi nusus tasmiyatuhu syirkan. Dan pada teks-teks syariat, kesyirikan ini atau syirik asghar ini juga dinamakan dengan nama syirik. Walam yasil ila syirkil akbar. Akan tapi dia tidak sampai di derajat syirik akbar atau yang besar. As-salisatu, faedah yang ketiga, al-furuq baina syirkil akbar wal asghar. Perbedaan antara syirik akbar dan asghar. Awaluha, yang pertama, asyirkul akbar muhbitun li jami'il a'mal. Syirik akbar semuanya kalau syirik akbar dia menghapus seluruh amalan. Wal asghar la yuhbitu illal amal alladhi qaranahu. Sedangkan syirik kecil tidaklah menghapus kecuali amalan yang beriringan dengan dirinya. Ala sahih min aqwali ahli ilm. Menurut pendapat yang benar dari pendapat-pendapat ahli ilmu. Saniha, yang kedua perbedaannya, asyirkul akbar mukhrijun anil millatil islamiyah wal asghar la yukhriju minal millah. Syirik akbar mengeluarkan dari daerah Islam, sedangkan syirik kecil tidak mengeluarkan dari agama. Fahuwa muslimun yu'amalu mu'amalatal muslimin fis shalah wan nikah wal mawaris bi khilafil akbar. Maka orang yang berbuat syirik kecil tetap dinamakan muslim, diinteraksi, dipergauli dengan pergaulan seperti orang yang berislam atau kaum muslimin pada sholatnya, nikahnya, warisnya, berbeda dengan syirik akbar. Salisuha, faidah atau perbedaan yang ketiga, asyirkul akbar, syirik akbar la yughfaru li sahibihi illa bitaubati minhu. Syirik akbar tidak diampuni pelakunya kecuali dengan taubat oleh pelakunya sendiri. Wa sahibuhu mukhalladun fi nari jahannam. Sedangkan pelakunya dia kekal di neraka jahannam. Wa syirkul asghar yadkhulu sahibuhul jannata imma ibtidaan aw intihaan. Sedangkan syirik kecil masuk pelakunya ke dalam surga nanti bisa jadi secara awal karena Allah langsung ampuni, atau ujung-ujungnya, terakhirnya dia masuk surga meskipun dia harus masuk neraka terlebih dahulu. Al-wajhu ar-rabi, poin yang keempat, dawabit at-tamyiz baina syirkain fihi fawaid. Kaidah-kaidah membedakan antara dua syirik ini. Di sini ada beberapa faedah. Al-ula dawabitu tamyiz syirkil akbar. Kaidah pembeda syirik akbar atau yang membedakan syirik akbar. Apa itu? Kullu ibadatin surrifat li ghairillah min wasanin aw sanamin aw malaikatin aw jinnin aw awliya fahuwa syirkun akbar. Setiap ibadah yang dipalingkan kepada selain Allah berupa berhala atau sama patung ya, atau malaikat atau jin atau wali-wali, maka dia dinamakan syirik akbar. As-saniyatu dawabit tamyiz asyirk al-asghar. Kaidah yang bisa membedakan atau kita mengetahui dia syirik kecil. Awaluha an ya'ti dzalika sharihan fin nusus kama fi hadis. Syirik kecil bisa diketahui dengan apa yang datang lewat teks-teks syariat sebagaimana dalam hadis, dengan gamblang dia disebut dengan lafal syirik. Contohnya adalah inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sesungguhnya yang paling aku takutkan yang akan menimpa kalian adalah syirik asghar.
yakni dinamakan syirik. Maka dia salah satu kaidahnya dinamakan syirik secara teks. Saniha fahmus sahabati kama ja'a an Ibni Mas'udin. Yang kedua adalah pemahaman sahabat sebagaimana datang dalam riwayat Ibnu Mas'ud, qala dia mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu bersabda, at-tiyaratu syirkun wa ma minna illa walakinna Allah yudhibuhu bitawakkul. Tiarah atau tatoyur, anggapan sial, adalah kesyirikan, atau mungkin anggapan beruntung karena sesuatu adalah salah satu jenis kesyirikan. Wa minna illa, dan tidaklah di antara kami kecuali tertimpa dengan hal tersebut, menimpanya, yakni semacam perasaan atau anggapan, illa, melainkan akan tapi walakinnallaha yudhibuhu bitawakkul, akan tapi Allah sudah hilangkan perasaan tersebut dengan tawakul, atau anggapan-anggapan sial tersebut dengan tawakal kepada Allah. Faqauluhu wa ma minna illa, dan ucapan wa ma minna illa di sini bukanlah dari hadis tetapi min kalam Ibni Mas'ud, dia termasuk bagian dari ucapan Ibnu Mas'ud. Wa dalilun ala annahu syirkun asghar, dan dia adalah dalil bahwasanya dia termasuk syirik kecil. Salisuha ijma'ul ulama ala annahu syirkun asghar au kufrun asghar. Pembeda yang ketiga adalah kesepakatan para ulama bahwasanya dia termasuk syirik kecil atau kufur kecil. Rabi'uha, pembeda atau kaidah yang keempat, an ya'tiya syirkul asgharu munakkaron ghairu mu'arrafin. Syirik kecil datang dengan lafaz yang munakkar, atau dia tidak beralif lam atau bertanwin, mudahnya begitu, tidak beralif lam. Fa in jaa mu'arrafan dalla ala anal maqsuda bihi asyirku al-mukhriju minal millah. Apabila dia datang lafadznya dengan ada alif lamnya, misalkan asyirku atau al-kufru, ya, maka menunjukkan yang dimaksud dengannya adalah syirik yang bisa mengeluarkan dari agama. Lakin hada al-qaid aghlabi, ya. Tetapi hadal qaid aghlabiyun. Kaidah ini, batasan ini itu hanya secara umumnya, tidak menyeluruh, tidak semuanya. Dia keumumannya kalau ada alif lamnya dia syirik akbar atau kufur akbar. Li'annahu qad ya'ti fi nusus mu'arrafan, karena kadang-kadang ada di teks, salah satu teks dia juga dikasih alif lam kata syiriknya, asyirku atau al-kufru, bukan kufrun atau syirkun. Wala yuradu bihil kufru al-akbar, akan tapi yang dimaksud dengannya bukanlah kufur akbar atau kufur besar. Kaqauli sahabiyati lir Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana ucapan seorang sahabiyah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, Sabit bin Qais, sahabat Sabit bin Qais, ma'atibu alaihi fi khuluqin wala dinin, tidaklah aku mencelanya pada masalah akhlak ataupun agamanya. Ini ceritanya mereka menikah. Walakinni akrahu al-kufra fil Islam, tapi sahabiah ini dia merasa dia tidak bisa bersama dengan Sabit bin Qais, akan tapi aku membenci al-kufru. Lihat alif lam ketemu kufur, ada alif lamnya. Kaidah umumnya adalah kufur akbar, tapi aku membenci kekufuran dalam Islam. Akan tapi wal muradu bihi huna kufranul ashir, akan tapi yang dimaksud di al-kufru di sini adalah kufranul ashir, yakni kufur kepada suami, yakni kufur kecil. Al-wajhu al-khamis, yang kelima, halis syirkul asghar tahtal masyiah qaulani li ahli ilm. Apakah syirik kecil itu di bawah kehendak Allah? Ada dua pendapat dari kalangan ahli ilmu. Al-awwalu annahu la yadkhulu tahtal masyiah. Yang pertama, dia tidak masuk di dalam kehendak Allah. Artinya dia tetap akan masuk neraka, tidak diampuni. Wa anna Allah la yaghfiruhu walau kana asghar. Dan Allah tidak akan mengampuninya meskipun dia hanya kecil. Wa huwa ahadu qaulai Syekhul Islam Ibn Taimiyah fi ma naqalahu anhu tilmiduhu Ibnul Muflih wa ikhtiyaru al-Allamah Abdurrahman ibn Hasan wa ghairihima minal ulama li umumi qawlihi ta'ala innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha.
Dan pendapat ini bahwa syirik kecil tidak masuk kehendak Allah, artinya tidak akan diampuni, adalah salah satu dari dua pendapat Syekhul Islam Taimiyah yang sudah dinukil oleh muridnya Ibnu Muflih, dan juga pendapat pilihan dari Al-Allamah Abdurrahman bin Hasan dan yang selain dari beliau berdua dari golongan para ulama. Berdasarkan keumuman firman Allah di surat An-Nisa ayat 48, sesungguhnya Allah tidak mengampuni untuk dipersekutukan. Di sini tidak ada rincian, maka dianggap semuanya baik besar ataupun kecil tidak akan diampuni. Al-qaulu ats-tsani, pendapat yang kedua, anna syirkal asghara tahtal masyiah, bahwasanya syirik kecil masih berada di dalam kehendak Allah. Wa huwa ahadu qaulai Syekhul Islam wa madhab jumhur al-ulama. Dan dia adalah salah satu pendapat dari dua pendapat Syekhul Islam Taimiyah dan pendapatnya mayoritas para ulama. Wad dalilu anna syirkal asghar la yadkhulu fi umumil ayah innama huwa tahtal masyiah fa innahum liqaulihi ta'ala innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahun nar. Dan dalil bahwasanya syirik kecil tidak masuk di dalam keumuman ayat yang tadi, An-Nisa ayat 48, dan syirik kecil masuk di dalam kehendak Allah, di bawah kehendak Allah, karena mereka terhadap firman Allah yang di bawah ini, yaitu barang siapa berbuat syirik kepada Allah, maka Allah akan haramkan kepadanya surga dan tempat kembalinya dan neraka. Mereka semua fa bi ijma'il a'immati anna syirkal asghar la yadkhulu tahta hadhil ayatil lati hakamallahu biha lil musyrik bi tahrimil jannah wal khulud finnar. Dan dengan kesepakatan para imam bahwasanya syirik kecil tidak masuk di dalam ayat ini, yakni innahu man yusyrik billah. Di ayat yang mana Allah hukumi orang yang musyrik dengan haramnya surga dan kekalnya mereka di neraka. Jadi ayat ini ternyata disepakati bukan untuk pelaku syirik kecil. Fala yadkhulu fi tilkal ayah, maka syirik kecil tidak masuk di dalam ayat surat An-Nisa 48. Wa kadzalika la yadkhulu fi qoulihi ta'ala, begitu juga tidak masuk di dalam firman Allah la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk, dan jika engkau berbuat syirik sungguh benar-benar amalanmu akan terhapus. Kenapa? Li'anal amala huna mufradun mudhafun wa yashmalul a'mala kullaha wa la yuhbitul a'mala salihata kullaha illa syirkul akbar. Karena amal di dalam ayat ini, perhatikan, mufradun bentuknya tunggal, mudhafun disandarkan ke ka, yakni ka di sini amaluka, wa yashmal, dan dia mencakup seluruh amalan apapun itu. Karena bentuk ini bentuk umum. Dan tidak ada yang bisa menghapus amal soleh seluruhnya kecuali syirik akbar. Wa idza faraqa syirkal akbar fi tilkal ahkami as-sabiqati bi annahu la yuhkam alaihi bil kufri wal khuruji minal islam wala bil khuludi finnar. Dan jika syirik kecil berbeda dan tidak sama dengan syirik akbar di dalam hukum-hukum yang telah lewat tadi, bahwa dia tidak dihukumi kekufuran dalam makna yang asli dan keluar dari Islam, dan juga tidak dihukumi kekal di neraka, faraqahu fi kaunihi misla adzunubi allati duna syirk, maka syirik kecil juga berbeda dengan syirik akbar, di mana dia seperti dosa-dosa yang di bawah syirik akbar, ya. Wa annahu tahta masyiatillahi in syaa ghafara lahu wa in syaa 'adzabahu. Dan bahwasanya syirik kecil itu masih di bawah kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak, Allah akan ampuni dia, dan jika Allah berkehendak, Allah bisa azab dia. Wa li anna musyarakatahu lil kaba'ir fi ahkamiha ad-dunyawiyah wal ukhrawiyah aksaru min musyarakatihi lisyirkil akbar. Dan karena hubungannya dengan dosa-dosa besar di dalam hukum-hukumnya di dunia dan di akhirat itu lebih banyak dalam kaitannya daripada syirik akbar. Al-wajhu as-sadis, sisi yang keenam, jinsus syirki al-asghar a'dham min jinsil kabair wal ma'asi wal dhunub. Ini penting, lanjutan dari setelahnya. Akan tapi jenis syirik kecil, meskipun dia dikategorikan seperti dosa,
A'zam lebih agung, lebih dahsyat, lebih berat daripada jenis dosa besar dan kemaksiatan dan dosa lainnya. Wa dzalika lima jaa'a an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Hal tersebut berdasarkan sebuah riwayat dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Qala, dia mengatakan, li an ahlifa billahi kadziban ahabbu ilayya min an ahlifa bi ghairihi wa ana shadiq. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, kalau aku harus bersumpah atas nama Allah tapi aku bohong, dusta, itu lebih aku sukai daripada aku harus bersumpah dengan selain nama Allah tapi aku jujur. Qala Syekhul Islam rahimahullah, Syekhul Islam mengatakan, li'anna hasanatat tauhid a'zamu min hasanatis sidq wa sayyi'atal kadhibi ashal min sayyi'atis syirk. Kenapa? Karena kebaikan tauhid lebih agung daripada kebaikannya sekedar jujur. Jujur dan tauhid lebih besar tauhid. Dan keburukan dusta itu lebih mudah daripada keburukannya kesyirikan. Syirik dan bohong lebih agung syirik, lebih besar syirik. Wal maqsud anna qawla ahli ilm, yang dimaksud bahwasannya perkataan ahli ilmu, inna syirkal asghara akbar minal kabair, bahwasannya syirik kecil lebih besar dari kabair, dosa besar, yakni mimma huwa min jinsihi kal half, yang mana dia hanyalah pada yang sama jenisnya, seperti sumpah. Fal halfu bi ghairillah, maka bersumpah dengan selain nama Allah, akbar minal halfi billahi kadziban. Dan sumpah dengan selain nama Allah itu lebih besar daripada bersumpah dengan nama Allah tapi dusta, yakni dosanya, ya. Kama fi asar Ibnu Mas'ud, sebagaimana pada riwayat Ibnu Mas'ud di atas, wa jinsus syirki a'zam minal jinsil kabair, karena jenis kesyirikan lebih besar, lebih bahaya daripada jenis dosa besar biasa. Wala yalzam min dzalika an yakuna kullama qila innahu syirkun asghar yakunu a'zama min kullil kabair. Dan bukan berarti, ya, setiap ada lafal misalkan atau ucapan syirik kecil itu lebih besar daripada setiap dosa besar. Bukan demikian maksudnya, ya. Hanya pada sama jenisnya saja. Fafil kabair, karena apa? Di sebagian dosa-dosa besar, ma ja'a fihi minat taghlid wal wa'id asyadid ma lam ya'ti misluhu fi ba'di anwa'i syirkil asghar. Ada dosa-dosa besar yang dibawa dalam riwayat sangat keras ancamannya, sangat dahsyat, yang tidak pernah datang pada sebagian jenis-jenis kesyirikan, ya. Jadi ancamannya seolah-olah sangat besar sekali. Apa itu? Kaqatlil muslim, sebagaimana membunuh seorang muslim, fahuwa asyaddu isman minal halfi bi ghairillah, yang mana dia lebih besar dosanya daripada bersumpah dengan nama selain Allah. Al-wajhus sabi', poin yang ke-7, sisi yang ke-7, halis syirku bi ma'nal kufri, apakah syirik sama dengan kufur? Qaulani li ahli ilmi, ada dua pendapat dari golongan ahli ilmu. Al-awwal, pendapat yang pertama, anna syirka a'ammu minal kufri, syirik lebih umum daripada kufur, wal kufru akhassu minasyirki, dan kufur lebih khusus dari syirik. Fa kullu syirkin kufrun, setiap syirik adalah kufur, wa laisa kullu kufrin syirkan, dan bukan setiap kufur adalah syirik. Wa huwa qawlu Abi Hanifah li qaulillahi azza wa jal, dan itu adalah pendapat Imam Abu Hanifah rahimahullah, karena firman Allah azza wa jal, lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfakkina, tidaklah orang-orang kafir dari golongan ahlul kitab dan orang-orang musyrik, mereka akan meninggalkan agamanya. Lihat poinnya di sini, Allah sebutkan orang-orang kafir dengan kekhususan ahlul kitab, sedangkan musyrikin lebih umum. Jadi syirik lebih umum, kafir lebih khusus. Wasani anna syirka bi ma'nal kufri, pendapat yang kedua, syirik itu sama dengan kufur. La farqa bainahuma, tidak ada perbedaan antara keduanya. Wa huwa qaulu Syafi'i, dan itulah pendapatnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Wa dalilu dzalika qaulu Allahi azza wa jal, dan dalil hal tersebut adalah firman Allah azza wa jal, qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu akafarta billadhi khalaqaka min turabin thumma min nutfatin thumma sawwaka rajula lakinna huwa Allahu rabbi wa la usyriku bi rabbi ahada. Dan dalilnya adalah firman Allah azza wa jal, qala lahu sahibuhu, maka saudaranya mengatakan kepadanya, dan dia dalam keadaan mendebatnya, apakah engkau kufur dengan zat yang telah menciptakanmu dari tanah, kemudian dari air mani, kemudian menciptakanmu menjadi seseorang atau manusia, tetapi dia adalah Allah, Tuhanku, Rabbku,
dan aku tidak berbuat syirik dengan Rabbku sedikit pun. Walladhi yadhhar anna hunaka farqan fil istilahi bainal kufri wasyirki, dan yang nampak bahwasannya di sana ada perbedaan secara istilah antara kufur dan syirik. Lakin akan tapi perhatikan, la samrata, tidak ada buah dari perbedaan ini ala sahih menurut pendapat yang kuat. Jadi menurut pendapat yang rajih tidak ada buahnya perbedaan ini. Kita membedakan antara syirik dan kufur, tidak ada buahnya. Baik. Al-wajhu samin, sisi yang ke-8, syubuhatul mukhalifina li ahli sunnah. Kerancuan-kerancuan orang yang menyelisih ahli sunnah. Qala ta'ifatun min ahli bid'ah, berkata sebuah kelompok dari golongan ahlul bid'ah, man abada ghairillah minal muqarrabin awi nahwihim aw nahwihim la yakunu musyrikan. Wa syubhatuhum anna syirka la yakunu illa bi'tiqadi uluhiyati ghairillahi aw i'tiqadi ta'siri li ghairillah. Syubhat mereka, kerancuan mereka, salah pikir mereka adalah karena syirik tidaklah terjadi menurut mereka kecuali dengan keyakinan bahwa ada penyembahan kepada selain Allah, atau karena ada keyakinan bahwa ada yang bisa mengatur selain Allah. Jadi kalau masih meyakini yang mengatur hanya Allah dan tidak menyembah selain Allah, maka dia bukan termasuk kesyirikan, ya. Wal uluhiyah indahum hiyal al-qudrah 'ala al-ikhtira'. Tapi uluhiyah menurut mereka adalah kemampuan untuk mencipta, ya. Jadi ini mirip dengan rububiyah menurut mereka. Wa indahum anna tauhid ar-rububiyah huwa tauhidul uluhiyah la farqa bainahuma. Dan menurut mereka tauhid rububiyah sama dengan tauhid uluhiyah. Artinya kalau seseorang dia sudah mengakui Allah, ya, yang menciptakan, bahwasanya Allah yang mampu memberikan manfaat dan madarat, itu dia tidak dianggap syirik meskipun dia melakukan misalkan menyembah selain Allah, ya, berupa wali-wali misalkan. Naudzubillah. Wal jawab min wujuh, dan jawabannya dari beberapa sisi. Awalan sabaqa anal Qur'ana was sunnata dalla ala at-tafriq baina al-ma'na ar-rububiyyah wal uluhiyah. Yang pertama bahwa Quran dan sunnah keduanya sudah menunjukkan adanya perbedaan antara rububiyah dan uluhiyah. Saniyan sabaqa anna ma'na al-uluhiyyati huwa anna Allah huwal mustahiqu lil ibadati bi ijma'i salafi wa ahli lughah. Telah berlalu bahwasannya uluhiyah maknanya adalah Allah yang layak untuk diibadahi dengan kesepakatan salaf dan ahli lughah. Salisan sabaqa anna al-Qur'an bayyana anna musyrikil Arab kanu yuqirruna bi tauhidir rububiyyah fil jumlah. Sudah lewat penjelasannya bahwasanya Quran menjelaskan kalau orang-orang musyrikin Arab dahulu mereka mengakui dan menetapkan tauhid rububiyah secara umum. Waqad jaa'a an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, telah datang riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala, dia mengatakan kanal musyrikuna yaqulun, dahulu orang-orang musyrik mengatakan labbaika la syarika lak, tidak ada sekutu bagimu. Qala, maka Ibnu Abbas mengatakan yaqulu Rasulullah SAW, tapi Rasulullah SAW mendengarnya langsung mengatakan wailakum, celaka kalian, qad cukup, jangan tambah lagi. Tetapi apa yang terjadi kepada orang-orang musyrikin Arab? Fayaqul, mereka nambah dan mengatakan illa syarikan huwala, kecuali satu sekutu yang engkau miliki. Jadi tidak ada sekutu bagimu kecuali satu sekutu yang engkau miliki. Tamlikuhu, engkau menguasainya, wa ma malak, dan dia tidak menguasaimu. Yaquluna hada wa hum yatufuna bil bait. Bayangkan mereka mengatakan hal tersebut dalam keadaan mereka sedang bertawaf di rumah Allah. Qala Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah, qala Ibnu Zaid fi qawlihi, berkata Ibnu Zaid dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, wa ma yu'minu aktsaruhum billah, dan tidaklah mereka, kebanyakan mereka beriman kepada Allah, al-ayah, illa wahum yusyrikun, melainkan mereka dalam berbuat syirik. Artinya mereka beriman tapi juga berbuat syirik. Qala, dia mengatakan laisa ahadun ya'budu ma'allahi ghairahu illa wa huwa mu'minun billah. Tidak ada satu orang pun yang mereka menyembah selain Allah bersama dengan Allah dengan selainnya, kecuali mereka juga beriman kepada Allah. Jadi mereka selain beriman tapi juga berbuat syirik. Wa ya'rifu anna Allah rabbah. Dia tahu anna Allah rabbuh. Dia tahu bahwasanya Allah adalah Rabbnya. Wa anna Allah khaliquhu wa raziquhu. Dia tahu bahwasanya Allah penciptanya yang ngasih rezeki dia. Wa huwa yusyriku bih. Akan tapi dia masih berbuat syirik
kepada Allah. Ala tara kaifa qala Ibrahim, bukankah engkau lihat bagaimana Ibrahim mengatakan dalam firman Allah, qala afara'aitum ma kuntum ta'budun, bagaimana pendapat kalian terhadap apa yang kalian sembah itu? Antum wa aba'ukumul aqdamun, kalian dan bapak-bapak kalian yang terdahulu. Fa innahum aduwwul li, maka mereka semua itu adalah musuh bagiku kecuali Rabbal Alamin, kecuali Rabbal Alamin. Mereka tahu adanya Rabbal Alamin dan mereka ngerti yang menciptakannya. Qad arafa annahum ya'buduna Rabbal Alamin. Ibrahim tahu bahwasanya mereka juga menyembah Rabbul Alamin, ma'ama ya'budun, dan menyembah selain Rabbul Alamin. Qala falaysa ahadun yusyriku bihi illa wa huwa mu'minun bihi. Maka dikatakan bahwasannya tidak ada satu orang pun yang berbuat syirik kepada Allah kecuali dia juga beriman kepada Allah dari sisi yang lain. Jadi dia beriman bahwasannya Allah menciptakannya, yakni rububiyah Allah dia beriman, akan tapi dia berbuat syirik pada uluhiyah Allah. Ala tara kaifa kanatil arabu tulabbi taqulu labbaik Allahumma labbaik. Bukankah engkau lihat bagaimana dahulu orang Arab bertalbiyah mengatakan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, tidak ada sekutu bagimu illa syarik huwa lak, kecuali satu sekutu, tamliku huwa wa malak, dia engkau menguasainya dan dia tidak menguasai. Al-musyrikuna kanu yaquluna hada, orang-orang musyrik dahulu mengatakan yang demikian. Rabi'an anna ta'ifatan minal musyrikina kanu ya'lamuna anna asnamahum la tadurru wa la tanfa. Yang keempat, ada sekelompok dari golongan kaum musyrikin yang dahulu mereka tahu bahwasannya berhala-berhala mereka tidak bisa memberikan madarat ataupun tidak bisa memberikan manfaat. Wa abaduha taqlidan li abaihim, tapi mereka menyembah berhala tersebut. Kenapa? Taqlid kepada orang tua mereka, nenek moyang mereka. Wa ma'adzalika kaffarahum Rabbul Alamin. Tapi bersama dengan keadaan tersebut, kita lihat Allah Subhanahu wa taala tetap mengkafirkan mereka. Qala Allah azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Watlu 'alaihim naba Ibrahim", ceritakan kepada mereka kisahnya Ibrahim, "Idz qala li abihi wa qaumihi ma ta'budun", tatkala Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, "Apa yang kalian sembah?" Qalu na'budu asnaman fanadhallu laha 'akifin. Kami menyembah berhala dan senantiasa kami beribadah kepadanya. Qala hal yasma'unakum idh tad'un. Ibrahim mengatakan, apakah Tuhan-Tuhan kalian itu mendengar kalian jika kalian berdoa pada mereka? Aw yanfa'unakum aw yadurrun. Apakah mereka juga bisa memberi manfaat kepada kalian atau memberi madarat pada kalian? Maka kaumnya mengatakan, qalu bal wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun. Akan tapi kami mendapati ayah-ayah kami, nenek moyang kami dahulu semuanya ngelaksanain itu, ya, melakukan hal yang demikian. Jadi kami ikut. Qala al-Baghawi rahimahullah, Imam al-Baghawi mengatakan, maknahu innaha la tasma'u qawlan wa la tajlubu naf'an wa la tadfa'u darran lakin iqtadaina bi abaina. Maknanya dari ayat ini bahwasanya mereka tidaklah bisa mendengar satupun ucapan, tidak bisa memberikan satupun manfaat, tidak bisa menolak satupun madarat, akan tapi kami mengikuti ayah-ayah kami.